Halo dulur dan kawan-kawan, ketemu lagi bareng saya Firsa Besari. Nah, saya tuh kan sebenarnya akhir-akhir ini pengen banget bikin konten sastra lagi. Ya bukan sastra sih, kayaknya terlalu berat ya bilang sastra. Konten semacam sajak gitulah. Tapi masalahnya footage saya tuh udah kayak kehabisan stok gitu. Terus karena regulasi akibat pandemi ini bikin kita jadi susah kemana-mana, saya mikir pengennya ngedrone sih. Karena kalau ngedrone kan kita nggak harus jauh-jauh dari rumah, kita bisa dapetin footage yang cukup sinematik. Sayangnya drone saya itu setelah pemakaian 2 tahun, kemarin waktu di gunung terakhir, di pendakian terakhir itu jatuh karena kecerobohan saya. Jadi nggak bisa dipakai. Nah, saya pikir apakah saya harus servis drone ini atau upgrade aja? Setelah berpikir sedikit panjang, akhirnya saya memutuskan untuk upgrade ke DJI Mavic Air 2 alias DJI Mavic Air 2. Ini sih konon punya fitur-fitur yang DJI lama nggak punya. Kayak gimana sih dalamnya? Kita unboxing sekarang. Wah, ternyata kayak gini penampakannya, keren banget. Saya jadi penasaran ada kemampuan baru apa aja sih yang dimiliki Mavic Air 2 yang mungkin bisa berguna suatu saat nanti. Jadi sekalian kita behind the scene video sajak, sekalian kita cek fitur-fiturnya ada apa aja. Karena sedang terjadi pembatasan, saya cuma bisa menerbangkan DJI Mavic Air 2 ini dari depan rumah. Eits, tapi tetap saja, meskipun cuma ke depan rumah, harus pakai masker. Utamakan keselamatan. Fitur pertama yang saya coba adalah 8K Hyperlapse. Untuk kawan-kawan yang bergelut di dunia fotografi dan videografi, pasti tahu banget ya sama timelapse. Nah, bayangin kalau zaman dulu itu kan timelapse di daratan aja rada-rada ribet. Ini di udara, tapi fiturnya mudah. Udah gitu 8K pula, kita jadi punya fleksibilitas untuk ngezoom in dan zoom out gambar yang udah kita tangkap. Nah, tentu saja video di YouTube akan kurang menarik kalau thumbnailnya nggak menarik. Oleh karena itu, saya bakal nyoba fitur motret dari drone ini. Dan kagetnya, foto yang dihasilkan dari DJI Mavic Air 2 ini udah 48 megapiksel. Bayangin tuh lagi motret, udah gitu kurang ngezoom, kita bisa zoom sendiri saat ngedit dan gak akan pecah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke focus track atau active track. Jadi focus track ini mengombinasikan 3 fitur tracking yang canggih, ada point of interest 3.0, active track 3.0, dan spotlight 2.0. Saya nggak bisa terlalu teknis sih, tapi intinya untuk orang awam seperti saya yang pengen drone itu ngikutin saya, dengan 1-2 klik, drone ini udah otomatis ngikutin saya. Dan ini memudahkan banget sih, apalagi ketika kita sedang berkelana, dan skenarionya kita sedang berjalan di pantai atau di hutan, drone ini akan ngikutin dan menjaga jarak dengan presisi. Sebenarnya fitur seperti ini kalau nggak salah udah ada di DJI sebelumnya, tapi di sini jauh lebih canggih. Nah, sebenarnya fitur terakhir ini yang paling penting untuk saya sendiri, yaitu video 4K dengan 60 fps. Ya, kalau video 4K kawan-kawan pasti tahu lah ya, itu resolusinya lebih besar, jadi gambarnya lebih sharp alias lebih tajam. Nah, tapi beberapa kamera itu masih mengadaptasi 4K dengan 30 fps, alias kalau kawan-kawan pengen bikin slow motion, itu hasilnya akan sedikit patah-patah. Nah, dengan 4K 60 fps, kalau kawan-kawan mau bikin video slow motion dengan resolusi besar juga nggak akan patah-patah. Oh iya, di fitur videonya juga udah mendukung format HDR alias High Dynamic Range. Jujur buat saya sih ini kepake banget, apalagi untuk konten literasi atau sedang berada di hutan. Kayaknya udah beres deh saya nge-shoot footage. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Semoga kawan-kawan suka ya. Bagiku, engkau adalah rangkuman alam raya.
Guru yang mengajariku tentang tawa dan luka. Mengajakku mengangkasa, lalu hilang seketika. Sebelum kaki ini sempat menapak bentala. Sosokmu masih terasa hadir di sisi. Dalam mimpi, kau berjanji takkan pernah pergi. Lalu aku terbangun dengan setengah membenci. Garis hidup yang tanpa peringatan terhenti. Mungkin bagimu terlalu kecil bumi kita, hingga mencari dunia yang lebih besar untuk berkelana. Kau berkata bahwa tanpamu hidup akan baik-baik saja. Namun bolehkah sekali ini aku nelangsa? Dan aku menabur bunga di atas pusaramu. Dan aku memunguti serpihan hati. Dan aku tersenyum menatap warisanmu. Dan engkau selalu yang terindah, kemarin, kini, dan nanti. Jadi kesimpulannya, Mavic Air 2 ini sangat mudah dioperasikan, bahkan untuk orang awam seperti saya aja masih bisa nerbangin drone ini, dan paket kombonya lengkap. Ini cocok banget untuk kawan-kawan yang senang berkelana, jadi memudahkan perjalanan sekaligus nggak berat untuk dibawa-bawa. Tapi juga ketika kita sedang berada di rumah aja seperti ini, ketika sedang ada pandemi yang semoga aja cepat berakhir, kita pun masih tetap bisa menghasilkan video-video keren. Oke, sekian dulu untuk kawan-kawan semua yang sedang sama seperti saya, yang sedang ada di rumah aja. Semoga tetap berkarya, semoga tetap berkreasi. Salam.